yang cocok itu cak mano membatasinya. Karena kalau tidak ada batasan, banyak sekali R-nya yang kita mau gunakan kan. Nah, bagaimana untuk membatasinya? Itu ada pembatasan 1/m max itu tadi, atau kelandaian relatif maksimum, atau gradien relatif maksimum, ya. Tengok baik kaget di TPGJAK berapa, di ASTU berapa. Sudah, ini aku screenshot dulu. Siapin mukanya. Oke, ini materinya ya. Siapin kalkulator sekalian ya. Tampil ya. Tampil di tempat kamu kan? Tampil, Pak. Suaraku jelas ya? Tidak ada masalah ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, kaki aku minta bantuannya kan, karena ini aku 2 kali materi ya. Kaki aku di akhir kuliah, kaki aku kasih link lagi. Ya, link Zoom lagi, kamu masuk be untuk aku absen be sekedar. Ya. Untuk aku sekedar screenshot be kaki. Aku kasih link lagi, kamu masuk lagi ya. Untuk mencukupi absen di e-learning-nya. Bukti absennya. Udah. Ya. Jadi ini perencanaan drainase permukaan jalan ya. Sebenarnya dasar-dasarnya sudah Anda pelajari lah di mekanika fluida, di hidrolika ya. Jadi tentang saluran lah ya. Nah, ini bedanya diperuntukkan untuk permukaan jalan ya. Nah, jadi salah satu alasan kenapa jalan itu ada kemiringan melintangnya normal ya. Kalau dulu 2%, sekarang menurut MDP 2017 itu sudah diubah jadi 3%. Salah satunya faktornya untuk mengalirkan air ya. Air hujan ya. Dari permukaan jalan. Nah, ini SNI-nya. Kalian cari saja yang terbaru ya. Kalau tidak salah ada yang terbarunya di Bina Marga ya. Tapi secara garis besar sama saja ya. Jadi prinsip-prinsip yang digunakan sama saja. Nah, cara ini kalau di tugas besar Anda kan Anda langsung tahu I ya. Kalau nggak salah ya, intensitas hujan ya. Curah hujan dan intensitas hujan kalau nggak salah ya. Oke ya. Nah, nanti di contoh soal ini agak sedikit berbeda ya. Jadi tidak semudah yang kalian kerjakan di dalam tugas ini, lebih rumit lah ya. Jadi step-stepnya lebih banyak. Nah, kalian cari saja ini ya. Ini yang dasarnya untuk melakukan tata cara perencanaan drainase permukaan jalan. Tapi yang sekarang sudah ada yang terbaru, mungkin konstanta-konstantanya saja yang perlu disesuaikan, tapi cara menghitungnya tetap sama ya. Nah, ini maksud dan tujuan. Teorinya aku tidak bahas jelas ya. Kaki aku lebih ke contoh soal B ya. Ini kamu silakan baca sajalah ya teori-teorinya ini. Ini syarat-syarat perencanaan jalan ya, fungsinya penampung, pembagi, pembuang air dan lain-lain lah ya. Nanti kita lihat di contoh soal untuk lebih jelas. Jadi intinya di SNI ini kita itu merencanakan saluran samping, dimensi saluran samping, kemudian dimensi dari gorong-gorong. Nah, tapi untuk tugas besar kamu tidak sampai ke gorong-gorong, cuma dimensi saluran samping be, ya. Nah, ini kira-kira bentuk umum lah dari sistem drainase permukaan jalan ini, ya. Jadi ini perkerasan jalan kamu, ini jalan kamu, ya. Ini ada perkerasannya, ada bahu, ada selokan, ya. Kemudian ada daerah samping lah atau saluran-saluran penangkap yang lain, ya. Kemudian ini ada gorong-gorong. Ya. Baik bahu maupun perkerasan jalannya maupun badan jalannya itu ada kemiringan sendiri-sendiri, ya. Oke. Nah, ini kira-kira bentuk umum lah, bentuk normalnya dari penampang melintang jalan kamu lah kira-kira. Nah, yang kita rencanakan adalah dimensi saluran samping ini. Ya, tidak mutlak harus bentuknya segi empat, ya. Bisa banyak bentuk saluran samping, ada segitiga, ada setengah lingkaran, ada trapesium dan lain-lain, ya. Nah, ini biasanya besar, ini kalau di SNI ini masih 2% dia pakai ya. Besarnya kemiringan bahu jalan ya, 2%, lebih besar dari kemiringan permukaan jalan. Jadi biasanya permukaan jalannya itu di kemiringan permukaan jalan itu 2%,
Bahunya biasanya dibuat jadi 4%. Ya, jadi biasa 2% lebih besar dari kemiringan permukaan jalan kalau bahu. Nah, ini kira-kira ya, kemiringan melintang normal jalan. Kalau jalannya beraspal atau beton biasanya 2-3%. Ya, sudah ada notasinya. JAPI ini japat ini jalan padat. Ya, 4-6%. Kemudian kalau lapis permukaan jalan itu kerikil 3-6%. Kalau tanah 4-6%. Nah, kita ada di rentang ini 2-3%. Nah, 2% ini sudah tidak digunakan lagi sekarang. Untuk jalan-jalan nasional digunakan 3%. Ya. Ini bentuk-bentuknya lah kira-kira. Ya, bentuk-bentuk standarnya ini standar pada daerah datar dan lurus. Nah, ini kalau pada daerah tikungan kan berubah bentuk kan. Nah, jadi di tugas kalian itu di tikungan, terutama kalau Anda punya tikungan yang kemarin yang berubah bentuk tikungannya, ya, berubah menjadi E penuh dan lain-lain, itu berubah tikungannya nih, bentuk jalannya. Nah, nih miring cak ini kan, otomatis galian timbunan juga akan berubah nanti. Ya. Kalau normal kan cak ini yang atas. Ini normal yang atas nih. Kalau di tikungan kan berubah dia. Kecuali tikungan apa yang tidak berubah? Tikungan full circle dengan NC, normal curve. Ya. Jadi FC, NC itu tidak ada berubah. Paling mudah gambarnya nih. Ini tinggal cak ini Ben nih terus. Kalau dia tipe FC, RC, SCS, SS dia berubah jadi cak ini nih. Ya. Nah, ini harus tergambar di dalam apa? Di dalam tugas besar Anda ya. Karena di slide tugas besar itu kan ada kayak materi elemen horizontal yang aku punya kayak aku kirim ke grup WA-nya ya. Kayak itu bisa jadi kamu pakai. Jadi karena ada stationing penting dalam manajemen horizontal yang harus kamu kerjakan. Nah, stationing penting itu kalau di vertikal kan kemarin ada kan stationing penting satu lengkung itu 7 titik yang kamu harus cari. Nah, di alignment horizontal juga seperti itu, mirip-mirip. Nah, jadi itu harus tergambar di dalam nanti di kertas milimeter itu bagian di galian timbunan, ya. Jadi perubahan-perubahan bentuk ini nih dari normal ke sini ya, itu harus tergambar sampai E penuh itu harus tergambar dalam gambar galian timbunan. Nah, kemudian selokan samping jalan kita itu jenis bahannya apa? Jadi ini sudah dasar lah ini ya. Ini ada di McFlu, di hidrolika lah. Jadi ini bahan saluran samping kita tuh apa, kecepatan aliran izinnya berapa jadi nanti. Jadi kalau kita jenis bahan saluran sampingnya beton bertulang itu 1,5 kecepatan izinnya ya. Dan lain-lain lah ya. Ini nanti kita lihat di contoh soal lebih jelas. Nah, kemudian kemiringan selong samping itu tergantung jenis material juga ya. Tanah asli 0-5 kemiringannya. Kerikil 5-75. Pasangan ini pasangan batu maksudnya ya. Jadi dilengkapi saja pasangan batu. Pasangan batu ini 7,5% kemiringan selokan sampingnya. Ya, nanti kita lihat. Nah, ini bangunan pemata arus. Jadi kalau kecepatan izin itu dilampaui, kalau saluran samping kita kemiringannya terlalu ekstrim, ya saluran samping kita itu misalnya kemiringannya terlalu ekstrim, sehingga bisa menggerus dinding-dinding saluran atau dasar saluran, makanya itu kecepatan arusnya ya, kecepatan alirannya harus diperlambat. Nah, memperlambatnya bagaimana? Itu dengan bangunan pemata arus. Kayak ini ada cara perhitungannya di contoh soal ya, aku jelasin. Kemudian ini gorong-gorong ya, gorong-gorong umum lah inilah gorong-gorong nih. Ya. Intinya untuk mengalirkan air dari sisi satu ke sisi yang lain lah, ya. Nah, tapi di tugas besar Anda tidak sampai ke sini, tapi di contoh soal ini ada contoh soal yang menghitung gorong-gorongnya, ya. Nah, ini jenis-jenis saluran, trapesium, segitiga, lain-lain lah ya, sampai ke setengah lingkaran, ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, ya. Nah, yang terpenting kalau di tugas besar Anda ya, kalau aku pribadi kalau dapat tugas besar, aku nak yang paling mudah lah, ya. Ngapain aku nak yang susah ngerjain saluran sampingnya. Jadi cari bentuk saluran samping yang paling simpel ya segi 4 bae, ya. Kalau kamu suka tantangan, ya sudah silakan. Pilihlah setengah lingkaran atau segitiga. Pak, mudahnian Pak kalau segi 4 ini, ya. Biar aku agak susah dikit ngerjain tugas besar ini.
Aku nak milih yang tengah lingkaran atau segitiga bae. Ya terserah, silakan bae, ya. Asal kaget tidak selesai jangan salah ke, ya. Oke. Kalau aku pribadi yang simpel-simpel bae, yang mudah-mudah bae. Trapesium lumayan mudah, yang mudah lagi segi 4 ya. Ini teori, ini bentuk gorong-gorong kira-kira. Sekarang banyak lah bentuknya, banyak yang precast malahan ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung ya? Menghitung dimensi saluran ya. Pertama sekali yang kita harus cari adalah intensitas curah hujan. Nah, Cak Mano kita mencari intensitas curah hujan ini, kita harus punya data curah hujan. Nah, di tugas besar kalian itu kan tidak ada data curah hujannya kan? Dari pos stasiun Mano itu tidak ada kan? Ya. Jadi biasanya kan asisten itu memberikan langsung dalam bentuk intensitas curah hujan ya. Bukan dalam bentuk data curah hujan mentah ya. Nah, ini kira-kira jadi yang aku kerjakan di sini nanti dari awal ngerjokennya. Tidak ada semudah yang kamu kerjakan di tugas besar ya. Jadi biar kamu tahu alurnya. Bagaimana cara mengerjakannya ya. Jadi kita punya data curah hujan, ada periode ulang, kemudian ada lamanya waktu curah hujan ya. Ya. Jadi ada rumus Van Bern nanti kita gunakan juga. Jadi curah hujan harian di Indonesia ini biasanya terkonsentrasi cuma selama 4 jam. Nanti kita lihat ya bagaimana cara mengerjakannya. Bentar ya. Nah, ini rumus dasar lah ini ya. Ini rumus dasar lah ya. Ya, rumus dasar ini. Ya. Oke, ini rumus mencari besarnya curah hujan ya. Ada X ya, nilai rata-rata, kemudian SX, SN, YT, YN ini bacaan dari tabel biasanya ya. Nanti kita lihat standar deviasi ini harus kita cari SX ya. Nanti ini kita lihat di contoh soal. Ini intensitas curah hujan ya. Intensitas curah hujan. XT yang kita mau cari ini 4 ini adalah 4 koefisien penagaman 4 jam tadi. Ya. Nanti kita lihat 90% ini ketetapan. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ada kurva basis. Kurva basis ini nanti kita gunakan untuk menghitung intensitas rencana. Ya. Ya, intensitas hujan kita ya, yang kita akan pakai untuk tugas besar Anda itu. Ya, tugas besar Anda itu I-nya kan sudah ditentukan. Nah, I-nya gitu nanti dapatnya dari sini. Nanti saya jelaskan bagaimana cara menggunakan kurva ini. Nah, kemudian ini tabel-tabel ya yang umum ya. Yang umum ya, ada YT, ada YN, kemudian ada SN ya. Umum lah ini. Kemudian nanti ada ngitung waktu konsentrasi T1 plus T2 ya. Kemudian T1 itu inlet time, T2 itu conduit time. Conduit time itu atau waktu aliran. Jadi ini sudah Anda pelajari lah di McFlu sama hidrolika harusnya ya. Jadi ada waktu konsentrasi TC sama dengan T1 plus T2. T1 itu inlet time, T2 itu conduit time atau waktu aliran. Lagi aku jelasin Cak Mano cara mengerjakannya. Ini rumus T1, ini rumus T2. Ini notasi-notasi dalam ini bisa kita dapatkan dari tabel nanti ya. Nah, kemudian ini koefisien hambatan atau ND. Tadi kan ada rumus ND ini. Tinggal kita lihat kondisi lapis permukaan kita itu apa ya. Lapis semen dan aspal beton. Kalau lapis semen aspal beton ini ND-nya ya. Oke, nanti kita lihat ini banyak ya. Contoh soal. Nah, ini contoh soalnya ya. Anda buka di printout Anda, contoh soal Anda juga ya. Aku jelasin juga ini sebentar ya. Jadi data kondisi jalan kita ini seperti ini. Jalannya lebarnya 7 meter. Oke ya. Lebar jalan 7 meter, berarti 1,5 badan jalannya 3,5 meter kan? Ya. Lebar bahunya 1,5 meter. Lebar daerah samping yang masih berpengaruh terhadap saluran drainase kita itu 100 meter diambil. Oke. Nah, yang saluran daerah samping yang masih berpengaruh ini, semakin Anda ambil semakin lebar, semakin bagus. Tapi tidak ada patokan ya.
patokannya tuh yang kalau kamu kerjain peta dan medan. Peta dan medan itu kan kalau kita ngambil ROW itu kan 25 sampai 75 meter kan, apa 70 meter ya, kanan kiri, ya. Benar enggak? Di kuliah peta dan medan Anda harusnya sudah belajar. Jadi kita nak ngambil daerah samping kita itu seberapa besar, biasanya kita ambil ROW ya, row jalan atau ruang ya, row jalan tuh ruasja kalau tidak salah ya, ruasja. Jadi kalau kita nak ngambil itu biasanya 25 sampai 70 meter. Kalau kita ngambil 70 meter berarti 35 meter kiri, 35 meter kanan kita ambil. Ya. Semakin lebar Anda ambil semakin bagus. Nah, daerah samping ini juga sama cak itu. Semakin lebar Anda ambil semakin bagus. Karena kenapa? Daerah yang kita akan rencanakan itu semakin luas karena kita tidak tahu ya. Misalnya aku contohin. Jadi jalan kita ada di sini misalnya ya. Nih. Jalan kita ada di sini. Nih jalan kita. Ya. Ternyata kita ambil daerah samping yang masih berpengaruh itu cuma 10 meter. Ya, 10 meter di samping jalan kita baik kita ambil. Nggak taunya di sebelah sini agak jauh sedikit itu ada sungai misalnya. Ya. Ada sungai. Nah, sungai ini tidak ada terpetakan Kakek. Tidak akan membuat pengaruh ke dalam kita 10 meter ini. Tapi kalau kita ngambil misalnya lebar daerah samping yang masih berpengaruh ini 50, ya, sungai ini masuk. Nah, cek itu kira-kira. Ya. Nah, ilustrasinya harus lebar itu. Ya. Kemudian kemiringan melintang normal jalannya 2%, kemiringan bahunya 4%, kemiringan gorong-gorongnya 2%, kemiringan daerah samping yang 100 meter ini 0,6%. Oke, ini selokan sampingnya ya. Direncanakannya kalau tidak salah trapesium nih, ya. Trapesium. Ini gambar bentuknya nih segi 4, tapi ini trapesium, sorry, trapesium nih. Ini trapesium. Ini ya, yang ini nih. Kalau yang segi 4 ini bukan saluran sampingnya ini. Ini saluran untuk gorong-gorongnya nih. Ya, jadi ini yang kita ambil. Ini saluran samping nih. Nah. Oke. Kemudian diketahui juga STA 5.700, STA akhirnya 6.000. Ya. Jadi kamu merencanakan panjang saluran ini itu sepanjang 300 meter. Jadi dari STA 5.700 ke 6.000. Ketinggian di awal STA itu 8 plus 950. Ketinggian di STA akhir 8 plus 300. Bentar aku angkat telepon dulu ya. Oke. STA tinggian STA di 5.700 itu ini 8 plus 950, STA 6.000 itu ini kira-kira 8 plus 3.000. Jadi dia kemiringannya dari saluran ini mulai ini ke jauh ke depan sana. Jadi kan dia ngalir misalnya kan dari sini ke sana kan. Nah, ke jauh sana itu 300 meter dengan kemiringannya kayak ini nih. Nah, kemiringan rencananya ya. Kemudian bagian luar yang 100 meter ini ya, tanaman dan kebun isinya. Ya. Kemiringannya ini tadi 0,6%, selokan kita ini bahannya lempung padat. Ya, itu data-datanya. Data-data umum. Ya. Tolong diperhatikan nanti tidak ngerti kamu ya. Tidak ada lagi tambahan nih soalnya. Kamu inilah cuma. Yang lain mungkin lah ngerti dia kali. Tidak ada nak melok kuliah.
Oke. Nah, ini kira-kira cara mengerjakannya. Jadi diketahui data curah hujan ya. Jadi ini soal juga nih masih. Ada 2 pos pengamatan curah hujan, 223A, 223B. Oke. Ini kira-kira urutan tahunnya. Ini curah hujannya dalam milimeter. Oke. Nah, kemudian dari data-data ini kita harus hitung kageknya standar deviasi atau SX. Setelah ngitung standar deviasi baru kita bisa ngitung intensitas curah hujan, ya. Nah, sekarang cak mana caranya? Siapin kalkulator ya. Siapin kalkulator. Nah, ini. Cara mengolah datanya seperti ini. Kita kerjakan satu-satu dulu. Pos 223B, 223C ini kita kerjakan satu persatu. Kalau ini kan urutan tahunnya ya. Kalau di contoh soal ini bukan cak mana caranya dia ngerjainnya, dia urutkan dari besar terkecil curah hujannya. Jadi dibuatnya jadi cak ini nih. Dari besar terkecil ke kecil. Jadi tahunnya acak kan? Oke. Nah, ini selesai. Kan ini mudah nih, tinggal hujan harian maksimum XI. Ya, tinggal kamu jumlah ke dapatlah ini. Coba kamu jumlahkan nih, benar enggak 1807 karena ini ada yang salah di sini. Di SNI ini ada yang salah. Jadi kamu jangan percaya juga contoh-contoh soal di SNI ya, murni-murni percaya karena ada kesalahan biasanya dalam penjumlahan. Setelah itu rumus standar deviasi itu kan ini nih, XI minus X bar kan? Kalau ini kan XI-nya, ini XI-nya ya. X barnya mana? 1807 ini dibagi jumlah data kita 15 ini kan. Ini jumlahkan juga dulu ini. Kalian totalkan dulu ini. Ini ditotalkan benar enggak 1807, benar enggak dapatnya 120,47. Kemudian ini totalkan benar enggak 1830, dapatnya 122. Kalau enggak salah ada yang salah. Apa dulu 122 ini sudah aku benerin ya? Coba lihatlah. Ini karena sudah beda ketikannya. Sebelum kita lanjut sambil kamu ngerjakan juga. Kalau Samo jawab ya, jangan aku bertungguan. Ya Pak, yang XI-nya benar Pak, 1807. Oke, yang sebelahnya pos 223C. Benar juga Pak. Benar. Oke, sudah? Sip ya. Kemudian deviasi ini XI minus X bar. XI-nya tadi apa? Yang mana? Ini kan 192 dikurang 120,47. Dapatlah 71,3 kan? Ini kan? Mudah kan? Tahu enggak kamu? Ini nih. Ini jangan bingung ya. Ini kan tinggal ini harusnya di Makeflu sudah didapatkan. Ini dikurang ini kan? Nih. Dapatlah ini. Nih. Nah. Benar ya? Ini kemudian hasil 71,3 ini dikuadrat ke bawah dapatlah ini. Nah, itu alurnya. Ini dikurang ini ya. Kemudian dapatlah yang ini. Ini dikuadrat ke dapat sini. Itu alur pengerjaannya. Nah, sekarang kamu cross check nih. Total ini benar enggak ini? Kalau sudah dikuadratkan. Ini anggaplah benarlah dikuadratkannya. Ini total ini kuadratnya benar enggak ini? Sama ini nih. Kalau enggak salah ini yang salah nih. Ini aku soalnya sudah ada tanda silang nih di sini. SN ini ada yang salahnya. Kamu totalkan dulu. Benar enggak dia 17.489,72 dan 33,764. Rasanya 33,764 ini salah. Yang benar tuh aku enggak tahu ini benar juga apa tidak. Ini benar apa tidak ya. Oke, kalau enggak benar kamu silakan perbaiki sendirilah. Karena ini salah dari SNI-nya. Untuk yang kanan itu 22764 Pak. Benar. 22 Pak, bukan 33. Iya, oke. Ini kan berarti benar ya. Ini 22764. Kalau ini benar ya? Yang 223B benar ya? Ini benar enggak? Total ini nih. Nah, ini. Benar enggak? Benar enggak SX-nya 34,15, ini 38,96. Kalau enggak salah 38,96 ini salah juga nih. Ya. Kamu cari SX-nya tuh, benar enggak? SX yang tampil di layar kamu tuh. Jadi kamu tahu juga kesalahan SNI-nya di mana? Yang SX-nya yang salah yang sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan berapa jadi harusnya?
Nih, ngomong salah Eh tapi bener deh, tadi salah masukin angka, bener. ngomong salah tapi bener mana? Salah, kurang masukin angka, Pak, maaf. Coba 22764 bagi 15 diakar ke. Benar, 38,96. Iya, 38,95638. Oke, yang ini benar 34,15. Oke, sudah ya. Titik masalah. Yang salah tuh di sini ya, yang tanda X ya. Oke, kalian benarin saja ya. Kalian benarkan sendiri. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah dapat standar deviasi ya, pos 223B dan 223C. Nah, langkah selanjutnya, ini sampai sini ada yang bingung nggak ngolah datanya? Tidak bingung kan? Mudah ini. Ini Mekflu dan hidrolika harusnya sudah belajar. Mudah. Nah, tapi ada yang sulitnya. Sulitnya di mana? Kalau seandainya data ini tidak lengkap. Ini kan datanya lengkap nih. Datanya lengkap. Aku tidak tahu kalau seandainya kalian udah diajarin nggak di hidrolika atau Mekflu. Harusnya Pak Bay ya. Pak Baitullah, Pak Helmi, dan lain-lain ya, Pak Sarino, harusnya ngajarin. Kalau seandainya data curah hujannya tidak lengkap nih, ada yang hilang. Mana cara ngolahnya? Itu harusnya belajar di Mekflu ya, hidrolika ya. Drainase perkotaan, ada nggak kuliah drainase perkotaan? Kami dulu ada drainase perkotaan. Jadi ini ada datanya misalnya tahun 1966 tidak ada terdata, kosong. Beda lagi cara ngerjoinnya ya. Ini kalau lengkap nih ya. Nah, itu aku udah ajarin, itu urusan dosen air lah ya. Jadi karena stasiun penangkap curah hujan itu kan tidak selalu datanya dapat dia ya. Ada yang datanya yang dapat atau datanya hilang dianggap ya. Nah, kemudian selanjutnya kan kita harus masuk ke rumus yang mana? Rumus yang ini tadi nah. Nih. Nah, kita cari XT ya. Kita nyari XT dulu sekarang. X bar-nya kita ada, SX-nya ada ya. Sekarang kita cari SN, YTYN. YTYN-nya dari tabel ini kan. Periode ulang kita berapa? Yang kita gunakan 5 tahun. Oke. Kalau nggak salah 5 tahun ya. Ya 5 tahun. Kemudian ininya kita jumlah data kita YN kita berapa? 15 kan? Benar enggak? Ya, 15. Mana cara mengerjakan 15 ini? Ini 10 kan? Kemudian ini 5-nya. Datanya berarti ini nih yang kita ambil. Nih. 5123 apa 512 berapa lah ini ya? Kayak kita lihat di contoh soalnya. Oke? Data-datanya jadi dapat ini. Nih. Karena periode ulang yang kita gunakan itu adalah 5 tahun ya. Kemudian YN-nya ini karena N kita 15 ya. Kita gunakan itu. Kemudian selanjutnya tabel yang selanjutnya kita harus gunakan adalah SN. SN-nya juga sama baik. Nih. 15 kan? Nah. Ini 5. Ini. Oke. Nah, setelah dapat data-data itu kita tinggal bisa masukkan ke dalam rumus tadi XTE. Nah, ini. Sorry. Sini ya. Nah, ini. Nah, ini. Kira-kira. Benar ya? Ini yang kita dapat tadi kan? 5128, 1206. Periode ulang kita 5 tahun, N kita 15. Kita masukkan baik ke rumus ini. Nah, ini aku tolong cross check lagi ini benar atau tidak ya. Kalau ada kesalahan silakan diperbaiki ya. Ini kalau tidak salah sudah aku perbaiki nih, tapi tidak tahu juga ya. Ini ada yang salah nih. Ini bukan 120,47 223C ini. Ingat enggak kamu tadi? Ya. Nih kan? Nih. 122 kan? Oke, SNI-nya salah lagi di situ. Ya, jadi ini kan 120,47 nih. Ininya kan 122 kan? Benar enggak? Nah, di sini kesalahan lagi, ada kesalahan oleh SNI-nya lagi nih. Yang ini nih. Angka ini ya. Ini harusnya ubah 122. Nah, kamu cross check baik ya, kesalahan-kesalahannya kamu catat di print out kamu tuh. Nah, ini berarti kamu cek ulang. Oke. Tapi karena ini contoh soalnya ini aku anggap ini benar ya. Kayak kamu cross check baik. Ya, sudah? Dapatlah ini nih. Ya, curah hujan masing-masing yang mewakili pos 223B dan 223C adalah ini kira-kira dapat. Selanjutnya bagaimana, Pak? Selanjutnya kita kerjakan lagi bila curah hujan efektif dianggap rumus Van Brunt tadi.
hujan itu terkonsentrasi kalau di Indonesia itu selama 4 jam, oke? Jadi seragamnya itu adalah 4 jam. Jadi rumusnya yang tadi nih, 90% kali yang tadi kan, kali curah hujan, XT ini dibagi 4, dapatlah ini. Karena dia dapat ada 2 pos, kita gabungkan 35,06. Oke? Dua ini, bagi 2 tinggal. Intensitas curah hujan, kita dapat 35,06. Kok kecil sekali Pak intensitas curah hujannya, ya. Nah, intensitas curah hujan yang ini itu bukan yang Anda gunakan di dalam tugas besar Anda. Jadi ini baru intensitas hujan awal, ya. Yang nak kita cari itu adalah intensitas hujan rencana ya. Jadi ada 2 intensitas hujan. Ini yang pertama. Nanti kita dapat lagi intensitas hujan yang kedua dari mana? Dari grafik. Dari kurva, ya. Mana cara gunakannya Pak? Cara ngerjakannya cak ini kira-kira. Nah, kemudian harga I tadi 35,06 itu kita plot, ya. Kita plot di intensitas di kurva yang tadi nih, kurva yang ini nih ya. Nah, ya di kurva yang ini kayak kita plot di situ, ya. Kita plot pada waktu intensitas hujan 240 menit. 240 menit ini apa Pak? Dapat dari mana T 240 menit ini? Koefisien penyeragaman hujan tadi, waktunya 4 jam. Ya, 60 menit dikalikan 4 jam itu 240. Jadi jangan bingung 240 ini dari mana. Kamu kasih catatan di printout kamu. 240 itu adalah kamu dapat dari waktu penyeragaman hujan ya 4 jam, rumus Van Bern ya. Kayak kita masukkan, kita plot ke dalam grafik. Nah, setelah diplot dalam grafik nanti ada lagi kita harus hitung waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi ini atau TC itu adalah apa? Inlet time plus conduit time. Nah, yang mana yang disebut inlet time? Inlet time-nya itu ini. Karena ada 3 yang kita harus kerjakan. 3 bahan yang dilewati oleh air hujan. Jadi inlet time itu adalah waktu dari air hujan nyentuh ke permukaan jalan sampai dia masuk ke sampai lamanya menuju saluran samping. Jadi cak ini kira-kira. Kalian lihat tuh ini ya. Ini T1. TC itu kan tadi T1 ditambah T2 kan. T1 ini nih. Ini T1. Atau disebut inlet time. Nah, ilustrasinya cak ini. Inlet time ini ilustrasinya seperti ini. Kenapa ada 3 yang kita kerja ke Pak inlet time itu? Cak ini. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh hujan nih. Ini hujan ya, jatuh. Nih, kita anggap. Ya, hujan jatuh. Dia nyentuh permukaan jalan. Saat. Oke. Permukaan jalan. Itu kenapa tadi ada waktu aspal. T aspal. Nah, waktu yang dibutuhkan ke hujan sampai ke batas ini. Itu T aspal. Kemudian berikutnya lagi ada T bahu. Ini T bahu. Oke. Kemudian berikutnya lagi ada daerah sampingnya tadi yang 100 meter. Nah, ini. Jadi ada 3 T-nya untuk inlet time. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh hujan sampai menyentuh permukaan, sampai dia ke batas mau masuk ke selokan. Nah, ini batasnya. Nah, karena kita ini ada 3 bahan. Pertama aspal, ya, kemudian bahu, ya. Kemudian ini adalah tanaman dan kebun yang ini tadi nih. Bagian luar jalan terdiri dari tanaman dan kebun. Jadi ada 3 yang nak kita kerja ke. T1-nya itu ada 3. Nah, ini T1. Kalau T2 bagaimana, Pak? T2 itu yang dibutuhkan untuk ini nih. Setelah masuk di selokan galo-galo ini, 3 T ini masuk ke selokan airnya, sampai dia ke ujung saluran ngalir. Jadi istilahnya dari titik ini, dari STA yang ini, ke STA yang akhir. Itu yang disebut T2. Oke? Bisa di-mail tidak? Masuk tidak kira-kira penjelasannya? Gambarannya masuk tidak? Logikanya masuk tidak? Masuk? Ada yang bingung logikanya? T1 dan T2? Tidak kan? Ya. Jadi ini aku clear ke dulu. Jadi ini adalah hujan, ya.
Anggaplah hujan. Nih. Ini T1 aspal, ya. Ini T1 bahu. Ini T1 daerah samping. Nah, kira-kira. Oke? T1 kalau nih, 3 kok. Oke? Kalau T2-nya yang mana, Pak? T2 tuh ini nih. Kan begitu dia masuk, air-air ini masuk ke dalam sini, ke dalam selokan, sampai ke ujung saluran. Ujung saluran kita di mana? Ini nih. STA ini sampai sini. Nah, itu. Ya. Bisa ditangkap lah. Mudah itu. Ya. Nah, lanjut. Nah, tinggal masukin bae data-datanya. Nah, ini. Tinggal masukin bae data-datanya. Ini kan rumus. Rumus nih. Ini rumus 3,8, rumus 3,5 ini kan lebar setengah jalan kita kan. Ini lebar bahu. Ini daerah samping. Ya, 0,013 itu tergantung dari ini adalah bahan. Ini aspal. Kalau aspal kan koefisien hambatannya itu 0,013. Kemudian bahu kita ini kalau tidak salah dari kerikil kalau salah atau apa ya. Mungkin ini nggak 0,1 dia pokoknya dapatnya. Nah, ini. Ya. Kemudian tanaman dan kebun nih 0,02. Ya kan? Daerah samping kita tadi kan tanaman dan kebun kan? Ya, cari baik tanaman dan kebun itu 0,02. Nah, ini ada kesalahan juga, ini harusnya akar. Jangan lupa. Nah, ini kurang akar di SNI-nya. Nah. 0,2 ini apa, Pak? Salah, bukan 0,2 itu ya. Tapi 0,02, ini perbaiki, G. Kemiringan saluran. Kemiringan apa? Kemiringan jalan. Nih. Di sini dimasukkannya 0,2. Kalau dalam persen 2% itu berapa? 0,02 kan? Jadi ini salah. Perbaiki. Jadi ini harusnya 0,02. Nah. Oke. Kemudian ini 0,04 benar karena 4%. Nah, kemudian ini 0,6% benar, 0,006 jadinya. Yang lainnya rumus. Oke. Setelah diperbaiki dapatlah kira-kira ini. Ini T1 aspal, ini T1 bahu, ini T1 daerah samping atau tanah tanaman dan kebun tadi. Dapatlah T1-nya 4 menit. Oke. Kita total ke kan? T1 ini 3 ikut ini kita total ke dapatlah 4 menit. T2 bagaimana, Pak? T2 ini 300. 300 dari mana? STA kita. Benar ya? 5 plus 700 sampai 6.000. 60 ini apa, Pak? 60 ini sudah rumus. Ya. Kemudian 1,1 ini apa, Pak? Apa 1,1? Wah, ingat-ingat. Bacaan tabel juga tadi. Lempung saluran samping kita lempungnya padat kan? Lempung padat. Benar enggak? Tadi kan? Lempung padat ya. Lempung padat itu ini datanya yang kamu bisa lihat. Nih, lempung padat. Kecepatan izin. Mana kecepatan izin? Nih. Lempung padat 1,1. Oke? Jangan bingung. Karena saluran samping kita berupa lempung padat kan di soal tadi. 1,1. Kalau yang ini tadi ND yang tadi. Ini ND-ND-nya ini kan rumusnya nih. Rumus dasarnya tadi kan. Nah, ini kan. Nah, nih. ND-ND ini koefisien hambatan ini dari sini. 0,013 ya. Tadi tanaman dan kebun ya. Dan lain-lain jengok bae di sinilah kira-kira. Oke. Nah, selanjutnya setelah itu sudah dapat ini kan? Kita totalkan saja. T1 ditambah D2 itu adalah TC 8,54 menit. Nah, sekarang tinggal 8,54 menit ini kayak kita plot ke di dalam kurva. Makalah dapatlah I maksimum namanya. Nah, namanya I maksimum sebesar 190 ini. Nah, I maksimum inilah I yang kamu gunakan di dalam tugas besar kamu. Paham ya? Jadi tidak sesimpel itu. Jadi I kamu itu harusnya mengerjakannya cak ini nih. Mengerjakannya dari awal nih cak ini. Tidak semudah yang kamu bayangkan ya. Jadi kamu enak tahapannya sudah sampai sini nih.
I maksimum 190 ini. Nah, cak mana cara dapat 190 ini, cak ini kira-kira? Nih, kan harus ada kurva nih. Ingat bahwa ini adalah kurva yang di atas ini dulu. Kita jengok kurva yang di atas ini dulu. Ini kurva dasarnya ya. Jadi memang sudah ada garis ini. Ya, garis ini, garis lengkung ini sudah ada memang. Oke? Nah, garis putus-putus ini jangan dilihat dulu. Garis putus-putus ini adalah garis tambahan. Ini adalah I rencana kita. I rencana kita yang sesuai dengan soal kita tadi ya. Soal kita tadi berapa I rencananya? 35,06 kan? Ingat enggak kamu? Ya. Jadi, aku balik sedikit. Nih. Kan? Ada I. Nah ini. I 35,06 ini diplotkan pada waktu intensitas curah hujan 240 menit atau 4 jam tadi. Ya. Cak mana cara ngeplotnya? Cak ini kira-kira. Nih. Ya. Nih. Jadi logikanya cak ini. Ya. Jadi kita anggap dulu garisnya cuma yang polos yang di atas ya. Yang tadi. Kurva yang di ini dulu nih. Polos, jangan ada garis putus-putus dulu. Jadi kamu ini dulu nih, kurva dasarnya ya. Garis putus-putus itu adalah garis I rencana. Ya. Jadi tidak ada dulu, anggap tidak ada dulu yang putus-putus ini. Tadi baru kita buat putus-putus itu. Cak mana cara buat putus-putus itu? Kamu lihat nih, klik 240 menit. Ini 240 menit ya. Oke? Sudah? Tadi intensitas rencana kita berapa? 35,06 kan? Ini 35 kan? Nih. Oke? Bisa dilihat enggak? Ini 35,06 ya. Kamu lihat di sini nih, di sebelah kiri ya. Jadi kan di kurva ini ada waktu konsentrasi, ini waktu konsentrasi, ini adalah intensitas hujan. Oke? Nah, tinggal kita tarik garis B sampai dia ketemu nih. Nih. Sampai dia ketemu dengan 240 menit. Nah. Dapatlah titik ini, Kage. Oke? Nah. Sudah? Sudah dapat titik itu, jangan dulu dilihat garis putus-putus. Dari titik itu barulah kamu buat garis putus-putus. Jadi cuma dapat titik ini baik kan? Kan ada jarak nih antara titik yang ini dengan garis yang bawah ya. Jaraknya itu sama kok buat kurva yang baru jadi. Nah, jadi buat kurva yang baru yang putus-putus ini, itulah disebut kurva I rencana. Paham enggak sampai situ? Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung tanya. Karena kalau bingung, kamu bingung di sini sudah bingung, sudah tidak bisa ngerjakannya lagi kamu. Sampai ke belakang-belakang. Oke? Aku ulangi. Ulangi ya. Kita tadi punya data I rencana 35,06 dengan waktu 240 menit. 240 menitnya kita tandoi. 35,06-nya kita tandoi titik. Oke. Kurva ini polos dulu, bukan polos. Ada yang garis yang nyambung ini, Be. Garis putus-putus ini tidak ada dulu nih. Ini dianggap tidak ada nih. Tidak ada dulu nih. Yang garis putus-putus nih ya. Tinggal kita tarik garis B 35,06 tadi, kita tarik garis sehingga dia bertemu dengan titik 240 menit. 240 menit tadi ngapa? Karena koefisien waktu seragam hujan tadi 4 jam. Nah, dapatlah titik temunya di sini kan. Nah, karena dapat 2 titik, jadi titik ini kan dapat. Kemudian titik kurva bawah ini kan dapat nih. Jadi ini aku clear dulu. Jadi kan kamu dapat 2 titik kan? Titik yang ini ada, titik kurva ini ada. Kurva yang aslinya kan? Nah nih. Ini kan ada jarak. Ya. Jaraknya ini kamu buat lagi. Jaraknya dengan jarak inilah kamu bisa buat kurva baru sesuai dengan I rencana. Kurva baru atau I rencana ini. Jadilah garis putus-putus kagetnya. Ya, kamu coba PDW, coba di print out kamu kan ada kan? Kamu coba kerjakan di print out kamu. Sehingga jadi garis putus-putus itu.
Ya. Jadi garis putus-putus itu kita buat, bukan ada sudah di kurvanya, ya garis putus-putus kurva yang garis putus-putus itu kita yang buat sendiri. Sudah? Ya. Habis itu tidak ada masalah. Selanjutnya cak mana Pak ngerjokennya lagi? Nah, kamu lihat tadi, TC kamu berapa menit tadi? TC kamu berapa menit? 8,54 kan? Ya, benar ya? TC kamu 8,54. 8,54 itu di mana? Di sini nih. Nih, titiknya nih. Oke? Dah? 8,54 ini tinggal kamu tarik garis sampai dia menyentuh kurva yang baru tadi, I rencana, kurva I rencana. Kamu tarik garis sampai dia motong I rencana. Di mana dia motongnya nih? Ah, nih. Ah, dia motongnya di sini. Sudah dia motong di sini, tarik garis ke kiri. Bacolah, itulah I maksimum kalian. Itu kenapa I maksimumnya dapat 190 mm per jam. Sampai sini ada yang nak tanya kah? Sampai sini ada yang nak tanya kah? Oke. Ketik. Ada yang nak tanya kah? Ngerti apa tidak ngerti? Diam nih, hah? Paham ya? Diam nih kan ada dua. Entah sakit perut, ya, entah ngerti kamu tuh. Ngerti apa tidak ngerti tinggal, ya. Sudah? Selesai. Dapatlah yang 190 tadi. Sudah dapat 190 tadi, inilah yang kamu gunakan, I yang kamu gunakan untuk tugas besar kamu itu inilah. Nah, ini juga yang digunakan untuk mengerjakan selanjutnya, tahap selanjutnya. Ya. Nah, inilah gerjoknya nih. Tadi kan dapat nih, ya, itu 4 jam itu sama dengan 240 menit. Dibuatlah kurva baru. Kurva baru itu ialah kurva yang tadi. Kurva yang putus-putus ya. Setelah buat yang garis putus-putus, kemudian kita tarik garis tuh, IMAX. Oke? Nah, itu caranya. Selanjutnya, menentukan luas daerah pengaliran. Ya. A, ini rumus dasar lah ya. C sama dengan C1 kali A1 tambahnya inilah. Rumus dasar lah, Mclure dengan hidrolika. Tinggal kamu kerja ke B, 3,5 tadi kan. Dari mana Pak 3,5? Lebar jalan kita setengah ya. Setengah badan jalan kita 300 meter. Kemudian 1,5 kali 300 meter. 300 meternya apa Pak? 300 meter ini STA, ya panjang saluran gitu. Ya kan panjang kali lebar kan, ya luas ya, luas daerah pengaliran gitu kan. Jadi dapatlah ini. Setelah dapat ini masuk ke dalam rumus ini. Ya, C1, C2, C3 ini sesuaikan saja dengan bahan-bahan ini. Ya, 0,7, 0,65, 0,4 ini didapatkan dari mana? Dari tabel. Kamu jengok baca ya di tabel. Ya bacuan ini. Sehingga dapat 0,7, 0,65, 0,4. Dikalikan, masukkan, bagikan dapatlah 0,41. C-nya 0,41 ya. Nah, rumus dari apa? Debit ya. Debit saluran itu kan Q sama dengan C kali ada yang pakai 0,278 ya. 0,278 kali C kali I kali A kan? Rumus debit ya. Ada rumus-rumus yang lain lah rumus debit ya. Tapi rumus yang digunakan di contoh soal ini pakai rumus C kali I kali A ya. 1 dibagi 36 ini adalah 0,278. Bagi ke B kalau tidak percaya ya. 1 dibagi 3,6 ini 0,278 ya. Kali C kali I kali A. C-nya sudah dapat enggak tadi? Sudah dapat C kita kan? Ya, 0,41. I kita ada, A kita ada, dapatlah ini. Oke? Q sudah dapat. Sampai Q ini sudah bisa ya, kerjanya ya. Udahlah ya. Q ini sudah dapat kan? Tinggal masukkan B dalam rumus kan? Sampai Q, ada yang bingung? Sampai Q ada yang bingung? Alip, ngerti tidak Alip?
Jadi, Pak. Hilman, ngerti tidak, Hilman? Ngerti, Pak. Oke, sampai Q, paham lah ya. Selanjutnya, cak mana caranya, Pak? Ya, ngerjakannya lagi, cak mana caranya? Ya, kita mencari ini tadi. Sorry. Nah, ini. Nah, tinggal kita cari ini. Ya, penampang selokan basah. Oke, bentar. Ya. Penampang selokan basah. Ya, rumusnya penampang selokan basah ini ada di McFluid dan di hidrolika. FD sama dengan Q dibagi V. V ini kecepatan, ya, kecepatan aliran, ya, izin. Ya. Kecepatan aliran izin. Karena kita tadi lempung padat, kecepatan aliran izinnya 1,1. Q kita tadi kan 0,097 meter kubik per detik. Tinggal kita bagi ke B. FD kita itu dapatnya penampang basah kita, luas penampang basah kita 0,88 meter persegi. Ada kesalahan lagi yang dibuat oleh SN ini. Apalagi kesalahannya ini. Logika, pakai logika. Kita dapat luas penampang basahnya ini nih dari perhitungan ya. 0,88. Dari 0,88 ini kita bisa nampung ini kan logikanya kan. Debit kita sebesar ini kan. Di SN ini diturunkannya penampangnya, luas penampang basahnya nih. Jadi 0,5. Kira-kira bisa nggak nampung debit? Jadi lebih kecil penampang basahnya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Nah, itu kesalahan lagi dari SN ini. Harusnya yang dilakukannya apa? Tetap pakai 0,88 atau dia bulatkan jadi 1. Benar nggak? Oke? Ralat. Kamu perbaiki lagi. Yang 0,5 ini nggak bisa dipakai 0,5. Ya. Harusnya tetap pakai 0,88 ini. Atau tidak dinaikkan ke atas biar dia lebih aman kan? Jadi 1. Ya. Jadi ada banyak kesalahan lah, kamu cari BKG di ininya, ya. Kemudian direncanakan bentuk saluran sampingnya trapesium dengan kemiringan talut 1:1, ya, 1/m ya, jadi 1:1. Nah, sekarang tinggal kita cari M-nya sama dengan 1 kan? Tinggal kita cari dari data-data ini, FD-nya sudah ada, berarti kan trapesium, ya, ada 2 sisi sejajar dan lain-lain. Nah, selanjutnya tinggal kita kerjakan saja, masukkan ke dalam rumus-rumus trapesium. Mana rumus trapesium? Nah, ini kira-kira nih. Ya. Ingat tadi FD ini tadi harus diganti. Kamu masuk ke dalam rumus-rumus ini. Ya, FD-nya harus kamu ganti. FD-nya jadi 1 atau 0,88 ya. Jangan 0,5 dipakai. Ini ralat, jangan 0,5. Jadi kalau 1 hasilnya dapat 0,74 dan lain-lain ini nih. Oke. Dapatlah KG nilai-nilai ini nih. Dapat nilai B, nilai D, nilai W. Ya. B, D, W dapat dari rumus-rumus ini, baru kamu bisa gambar sampingnya. Ingat, gambar ini salah nih. Ya. Karena kenapa dia pakai 0,5 ini? Harusnya bukan 0,5 yang kita ambil, ya. Udah kan? Ada yang bingung enggak? Ada yang bingung? Kalau segi 4 beda lagi rumusnya ya. Kalau ini kan ada B plus 2D. 2D ini kan 2 sisi miring itu kan. Ya. Trapesium itu rumusnya kan. Kalau kamu segi 4 beda lagi. Kalau segi 3 beda lagi rumusnya. Jadi masukkan ke dalam rumus saluran kamu masing-masing. Bentuk saluran kamu apa. Ya. Jangan kaget kamu masuk ke Galo. Karena kamu ini mahasiswa galak nyingok contoh soal baik. Segala macam bentuk soalnya kamu masukkan tetap di rumus yang ini, yang dicontoh soal aku ini. Salah. Ini rumus trapesium. Ya, kalau kamu segi 4 jangan pakai rumus ini. Ya. Sudah, setelah dapat ini, ya. Siapa yang nanya? Siapa namanya? Saya tuh, hah? Ya, ngapa? Apa? Iya, sama. Memang rumusnya seperti itu. Iya, memang sama.
Bukan F sama dengan FC, FD itu kan? FD kan? FD, ya. FD, penampang basah. Luas penampang basah. Ya, memang seperti rumusnya. Tapi komponen di dalam ini tidak sama ya. Komponen di dalam ini tidak sama nih. Kamu kalau segi 4 beda lagi rumus ini. Ini kan dari silangan rumus 2 ini kan. 2 rumus ini kita silangkan, benar enggak? Dapatlah ini kan. Notasi ini dapat baru kan? Benar ya? Kalau dia segi 4 salurannya beda. Rumusnya kan beda, tidak sama dengan yang ini rumusnya. Kamu cari rumus segi 4. Segi 4 lebih mudah pasti. Segi 3 lebih susah. Setengah lingkaran lebih susah. Nah, tergantung dari tingkat keingintahuan kamu. Kalau kamu merasa tertantang, ya aku nak setengah lingkaran belah, apa segitiga belah, biar lebih susah dikit ngitung saluran nih. Nah, tapi kalau contohnya trapesium, cak ini kira-kira cara ngerjainnya. Oke, yang lain sesuaikan dengan jenis saluran kamu sendiri. Nah, jadi intinya ini kan bisa kita lihat nih, W ini dapatnya berapa? Harusnya kalau dia dibulatkan jadi 1. Ya, FD ini 1. W ini jadi 0,55. Oke. B ini jadinya 0,61. Ya. D ini 0,74. Dah. Lanjut ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Sudah kita dapat dimensi saluran, kita harus cek ya. Cek kemiringan selokan. Cak mana cara cek kemiringan selokan? Cak ini caranya kira-kira. Jadi rumus kecepatan aliran itu kan ini nih. Ya. Ada yang notasikannya dengan S, ada notasikannya dengan I ya, sama B ya rumusnya. Kecepatan izin airnya tadi karena aliran tadi kan karena lempung padat 1,1. Masukkan B ke dalam rumus ini. Ya, ini masukkan tetap digabungkan dalam rumus yang tadi ya. Oke. R sama dengan FD dibagi P, masukkan B ke dalam rumus, dapatlah P-nya 0,26. Dapatlah R-nya 0,26 ya. R-nya 0,26, P-nya dapatnya 1,93 ya. Nah, setelah itu dapat R ini masukkan B ke dalam ini. Karena R-nya kan kita tidak tahu kan? R-nya harus kita cari dulu ya. Nah, ini masukkan ke dalam rumus yang ini tadi. V ya. Dapatlah I. I-nya 0,029 atau 29%. Nih. 0,29% ya. 0,29%. Ini adalah kemiringan yang diizinkan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan jadi kecepatan alirannya ini ya. Kecepatan aliran izinnya 1,1, kemiringan selokan sampingnya harusnya ini nih dapatnya. Oke. Nah, sekarang kita nak ngecek apa, Pak? Kalau seandainya kemiringan selokan samping yang dari data STA kita tadi dengan ketinggiannya itu lebih dari sini, artinya apa? Kalau seandainya kita dapatnya lebih besar dari 0,29 kemiringan selokan sampingnya, dapatnya 0,35 misalnya. Oke? Artinya apa? Kecepatan alirannya bukan ini lagi. Kalau semakin miring semakin cepat enggak? Semakin miring semakin cepat kan? Ya. Artinya apa? Artinya kecepatan ini juga berubah. Kalau kita dapatnya ini tidak bisa lagi dia pakai ini 1,1. Artinya cak mana akan menurunkan kecepatan ini biar tetap jadi 1,1. Makanya itu perlu bangunan pemata arus. Jadi kesimpulannya tugas kamu tuh sampai di situ. Ini contohnya ya. Nih. Nah, ini kan dapat tadi STA. Ini ketinggian. Kita cek ketinggian di lapangan. Kalau ini kan ketinggian, ini kan kemiringan yang diinginkan kan, yang diizinkan dengan data kecepatan ini. Nah, yang sekarang kita lakukan adalah kita ngecek kemiringan yang ada di lapangan. I yang ada di lapangan ini sesuai tidak? I lapangannya kita tinggal masuk ke ini. Dapatlah 0,22 ternyata. Oke. 0,29. Ya, ini berarti kan 0,22 ini kan lebih kecil kan? Dari 0,29 kan? Artinya kesimpulannya tidak diperlukan bangunan pemata arus. Karena kenapa? Kecepatan aliran yang tadi 1,1 itu masih tetap bisa terakomodir. Tapi kalau dapat I lapangan ini 3 misalnya, 0,3 Pak, dapatnya 0,3. Kesimpulannya tinggal kamu tulis perlu bangunan pemata arus. Sudah. Nah, tugas kamu cuma sampai situ batasnya. Tugas besar kamu.
Oke. Nah, selanjutnya setelah ini ada tanya enggak? Ada tanya enggak ini? Mudah kan ini kan? Oh, ini mudah. Selanjutnya ada lagi, ini gorong-gorong. Nah, gorong-gorong tidak masuk dalam apa, tugas besar kalian lah ya. Tapi untuk kalian mengetahui cak mana cara ngerjakan gorong-gorong, ini contoh rumusnya lah kira-kira. Ini karena gorong-gorongnya di contoh soal kita ini adalah lingkaran. Jadi tinggal setelah ini kita masukkan baik ke rumus lingkaran ya. Ya, karena dia salurannya lingkaran, inilah rumusnya kan. Nah, lagi dapatlah diameter gorong-gorongnya 0,64. Ya. Kemudian dapatlah ininya 0,8 ya, FD-nya. Ya. Sudah. Sampai sini selesai. Ya. Ada yang mau tanyakan enggak? Ada yang ditanya ke? Cukup jelas? Cukup jelas apa cukup tidak jelas? Ya. Aku rasa perasaan aku ini lah mudah lah ya. Bentar loh. Apa lakinya aku nih? Zoom-nya. Aku stop share dulu lah. Bentar ya. Nggak ada yang mau tanyakan? Cukup? Kurasa cukup lah ya. Kalau ada yang tanya ke lagi selanjutnya itu ada di ini Bay. Tinggal kamu tanya di grup WA Bay ya. Ini aku ini lagi. Aku screenshot ya. Tunggu sebentar. Untuk bukti absen. Tampilin mukanya. Ade Nuriza, mana Ade Nuriza? — 26 orang ya ini. Total yang hadir. Si ketua kelas buat absennya kirim ke saya seperti biasa nanti. Yang di luar 26 ini tidak usah diabsen. Bentar. Materi-materi semua sudah aku upload ya. Tinggal ketemu di UAS. UAS-nya setelah Lebaran kalau nggak salah ya. Kemarin ada sudah ada apa? Pemberitahuan dari jurusan, tapi jadwalnya belum keluar. Waktunya Bang, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu AS ya. Sebentar aku satu lagi ya. Satu lagi. Aku satu lagi screenshot lah. Bentar. Untuk yang ke-15. Tampilin muka ya.
Tahan. Aku share screen lagi dulu.